peristiwa penculikan Karangas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Karangas Dengklok merupakan sebuah nama kecamatan di Karawang yang menjadi peristiwa sejarah terkait puncak kemerdekaan. Teks proklamasi disusun tepatnya di rumah seorang Tionghoa yang bernama Jiao Qi-hyong yang kini lebih dikenal dengan rumah bersejarah. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 di ruang laboratorium mikrologi. Hasil rapat ini mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Ketua rapat tersebut yaitu Khairul Saleh mengutus Mikana dan Darwis untuk mengirim surat yang berisikan desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta menolak hal tersebut karena menurut Soekarno, kemerdekaan Indonesia harus tetap dilakukan lewat PPKI. Golongan tua ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pertumpahan darah dengan cara mengikuti langkah-langkah yang legal yang telah disiapkan sejak pembukaan BPU PKI. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu aktivitas di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang pertama, perbedaan pendapat membuat Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Yang kedua, golongan muda memilih Rengas Dengklok untuk dijadikan tempat Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan sekutu. Yang ketiga, yaitu Soekarno mengungkapkan rencana bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, janji Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 siang. Akan menjelaskan poin ketiga, yaitu persiapan apa saja yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum teks proklamasi dibacakan. Setelah peristiwa penculikan dan beberapa aktivitas yang terjadi di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya dipulangkan. Soekarno, Hatta, dan Maeda akhirnya pergi menemui Jenderal Nishimura untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Namun, pada saat ditemui, Nishimura malah berkata bahwa Jepang bersikeras mempertahankan Kuo Jepang. Setelah itu, Soekarno dan Hatta tersadar bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya harus cepat dilakukan dan tanpa ada campur tangan dari orang Jepang. Soekarno dan Hatta bergegas menuju kediaman Maeda. Sesampainya di sana, pada saat menjelang tengah hari, rombongan menuju ke meja makan untuk membahas naskah proklamasi. Diperoleh hasil pemikiran awal dari proklamasi dari Ahmad Subarjo dan dari akhir proklamasi pemikiran dari Muhammad Hatta. Setelah naskah tersebut selesai, akhirnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Tik tik tik, begitulah bunyi Indonesia yang akan lebih maju. Setelah naskah tersebut diketik, akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Setelah itu, Soekarno bergegas untuk pulang menemui istri tercinta. Setelah pulang, Soekarno bercerita kepada Fatmawati. Namun di tengah bercerita tersebut, Soekarno berpikir bahwa Indonesia belum memiliki bendera. Atas perintah IR Soekarno, Fatmawati bergegas menjahit bendera dengan berbekalan kain merah dan putih. Benang demi benang pun tersulam dan siap untuk ikut membangun sejarah Indonesia.
akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam proklamasi kemerdekaan karena takut akan terjadi pertumpahan darah. Golongan tua terdiri dari Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwan Kusuma, dan Dr. Syamsi. Golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto. Pada 16 Agustus 1945 pukul 23.00 malam, Ir Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maida Tadashi. Rumusan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Pada 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 pagi di rumah Soekarno bertepat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibuat dalam dua bentuk, yaitu tulisan tangan yang dibuat oleh Ir Soekarno dan versi ketikan dibuat oleh Sayuti Malik. Berikut ini adalah isi dari teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta, dan disaksikan sejumlah orang. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berakhir pada pukul 11 pagi dan hal tersebut menjadi titik balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jadi Bandung